ngomong soal perasaan nih ya, feeling nih, kayaknya seru nih. Hai, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi yang ada pada buku Pengantar Psikologi karya Bu Eli Marlina. Ini bukunya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang perasaan dan emosi. Nah, kalau ngomong soal perasaan nih ya, feeling nih, kayaknya seru nih. Perasaan atau feeling itu dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama dari sisi fisiologis dan yang kedua dari sisi psikologis. Kita mulai dari sisi fisiologis dulu nih. Nah, kalau dari fisiologis, perasaan itu merupakan bentuk penginderaan, salah satu fungsi tubuh kita untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Namun dalam arti psikologis, perasaan merupakan suatu penilaian kita terhadap sesuatu. Contohnya nih, ketika cuaca hari itu lagi cerah-cerah aja gitu ya, langit lagi terang, awan-awan itu nggak ada yang gelap gitu ya. Nah, bentuk ungkapan kita, nanti sore nggak bakal hujan nih, nanti sore nggak bakal hujan. Nah, ungkapan tersebut itu merupakan penilaian kita. Perasaan dan emosi merupakan keadaan yang bersifatnya sementara dalam kehidupan individu. Beberapa sarjana telah melakukan pembagian perasaan. Maxwell membagi perasaan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu perasaan penginderaan, yaitu perasaan yang erat hubungannya dengan penginderaan. Contohnya nih, rasa panas, rasa dingin, rasa sakit, dicubit. Kemudian yang kedua itu adalah perasaan vital. Nah, perasaan vital ini berhubungan dengan keadaan tubuh. Contohnya nih, keadaan lesu, keadaan segar, bugar, itu adalah kondisi tubuh kita. Ada juga perasaan psikis. Nah, perasaan psikis ini bisa menyebabkan perubahan psikis pada seseorang. Contohnya perasaan senang, gembira, sedih, dan lain-lain. Yang terakhir ada perasaan pribadi. Nah, perasaan pribadi ini dialami oleh pribadi itu sendiri. Contohnya perasaan terasingi dari orang-orang. Terus ada juga perasaan suka sama benda, suka sama baju, suka sama rambut, suka sama orang juga lawan jenis. Selanjutnya, E.B. Titchener mengemukakan bahwa ada beberapa ciri-ciri dari perasaan. Perasaan dapat dinilai dari identitasnya, dari kuat atau lemahnya perasaan tersebut. Contohnya ketika perasaan kesal nih, ada yang kesal biasa aja, ada yang kesal sekali, ada yang agak kesal. Nah, itu dibedakan dari kuat atau lemahnya perasaan tersebut. Perasaan juga bisa dilihat dari kualitasnya, sehingga kita bisa membedakan nih rasa gembira, rasa sedih, kecewa, dan sebagainya. Perasaan menghinggapi seseorang itu dalam jangka waktu tertentu. Ketika kita diejek sama orang, kita dihina sama orang lain, waktu itu marah, kesel. Tapi pas di jalan pulang masih marah, masih kesel, masih ada rasa jengkelnya. Tapi ketika sampai rumah itu udah hilang gitu. Nah, itu termasuk dalam jangka waktu yang sebentar hilang. Tetapi ada pula perasaan yang bertahan lama gitu. Contohnya ketika kita suka sama orang gitu. Tapi orangnya itu cuek gitu. Orangnya nggak suka baik sama kita, tapi kita masih bertahan bertahun-tahun masih suka sama dia. Nah, itu adalah perasaan yang jangka waktu lama. Kalau tadi kita udah ngebahas soal perasaan ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang emosi. Emosi berasal dari kata emutus atau emover yang berarti mencerca. Maksudnya adalah sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Sesuatu yang mendorong terhadap. Misalnya ketika kita emosi gembira nih. Nah, emosi gembira itu mendorong suasana hati seseorang untuk tertawa. Nah, contoh lain ketika emosi marah. Nah, ketika emosi marah itu mendorong suasana hati seseorang untuk menyerang, untuk memukul sesuatu. Nah, tapi jangan ya. Emosi itu timbul dari kombinasi beberapa perasaan.
Dengan kata lain, perasaan merupakan bagian dari emosi yang berfungsi atau berperan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Selanjutnya, R. Descartes juga mengemukakan bahwa ada enam emosi dasar. Yang pertama yaitu keinginan, yang kedua yaitu benci, yang ketiga ada kagum, yang keempat kesedihan, yang kelima cinta, dan yang keenam yang terakhir ada kegembiraan. Semua emosi dasar itu dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, akan berkembangnya juga emosi yang lebih kompleks. Kemudian ada aspek-aspek emosi. Emosi adalah sesuatu hal yang berhubungan erat dengan kondisi tubuh. Misalkan ketika kita marah, itu diiringi dengan denyut jantung yang meninggi, pernafasan yang semakin cepat. Emosi juga adalah sesuatu yang dilakukan atau dirasakan. Contohnya tertawa, tersenyum, menangis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, emosi juga merupakan motif, sebab ia mendorong individu untuk berbuat sesuatu. Itu saja materi sedikit yang bisa saya share ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka boleh di like, share, dan subscribe. Terus kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau misal nggak bisa ya kita sama-sama belajar. Ciao.